Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy, yaitu tes red Vespa terbaru. Yang kali ini bersama dengan Mas Rendra ya, yang akan kita ajak jalan-jalan mencoba Vespa Matic terbaru yang ada jalur stabilizer ya di setirnya, dan lampunya itu tidak bisa mati. Ini Vespa terbaru dan kali ini unitnya adalah tipe tertinggi dari Sprint atau Sprint S yang warna biru. Apakah benar motor ini yang diklaim oleh Vespa itu secara maksimal torsi dan maksimal powernya itu meningkat atau lebih powerful, dan secara handlingnya itu lebih enak satset ya, dan pada berkendaranya itu lebih stabil? Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai tes ride-nya. Kita hidupkan Vespanya dan speedometer yang baru, yang secara kombinasi analog dan digital, itu digitalnya itu lebih banyak dan tampilannya itu keren banget teman-teman. Kita mulai tes ride-nya, jalan-jalan keliling kota Jember. Untuk handling lebih ringan apa gimana? Pastinya lebih ringan ya, lebih mudah dikendarai ya kalau menurut Mas Bejo seperti itu. Dan keberadaan jalur stabilizer itu menambah kenyamanan yang memang sebenarnya itu sudah nyaman. Kalau untuk Vespa yang Matic atau Vespa Sprint lah ya, khususnya untuk yang ada di video. Nah, ini Mas Bejo di awal di jalan raya kebetulan sepi ya, karena ada tajam, tak coba gaspol. Nah, itu secara tarikan itu ada perbedaan memang. Jadi kalau untuk karakter Vespa memang agak ngelandot ya. Karena apa? Karena pada Vespa ini kan secara bobot itu lebih berat, cuman ngisi tarikannya teman-teman. Jadi antara tarikan awal, tengah, bahkan tengah ke atasnya ya, yang kerasa itu ngisi banget untuk Vespa yang terbaru. Cuman nggak bisa buat patokan juga ya. Cuman istilahnya gini, berbeda dengan Vespa yang tahun sebelumnya atau di tahun sebelumnya, yang versi yang sebelum ini. Nah, itu jadi tarikannya ngisi, meskipun cara karakter itu tetap santai, dan yang kerasa banget adalah secara kestabilan handling. Jadi kestabilan saat dikendarai, mudah dikendarai dan manut lah, ibaratnya motornya lebih manut daripada yang ada di tahun sebelumnya. Terus Mas Bejo ingin katakan, Mas Bejo mohon maaf ya, mohon maaf banget untuk kali ini videonya dubbing, tapi Mas Bejo nyoba berusaha melihat jalan dan tak sesuaikan dengan video. Karena apa? Karena tadi mic-nya error ya, jadi suaranya itu angin semua, nggak kerekam, mic-nya itu nggak kerekam. Nah, untuk menghadapi suasana jalan di perkotaan itu nyaman banget, dan ABS-nya itu kepake banget. Vespa Matic yang terbaru ini secara harga itu adalah 64.500.000 dan merupakan versi tipe tertinggi dari Vespa yang Sprint. Cuman secara jeroan itu sebenarnya Sprint dan Primavera itu sama. Yang baru kalau kita lihat dari vape berkendaranya, ini adalah warnanya itu hitam ya, dan pada di kanannya yang merah-merah itu dulu adalah tombol mati hidupnya lampu. Terus habis itu sekarang menjadi kill switch, dan secara spion itu mengalami perubahan agak mengkotak. Kali ini kita keliling kota Jember yang pada hari ini sedang ada hajatan, yaitu Tajemtra. Jadi kita nanti lewat alun-alun ya, kita lihat kondisi alun-alun Jember yang pastinya sangat-sangat ramai. Jadi untuk di awal tadi Mas Bejo nyoba ngegas ya, ibaratnya karena agak sepi ya. Itu yang Mas Bejo rasakan, motor ini tarikannya ngisi tapi tetap tidak menghilangkan karakter dari Vespa Matic itu sendiri. Yang secara pribadi Mas Bejo berkesimpulan kenapa agak ngelandot di awal itu karena secara bobot itu memang berat. Cuman secara tarikan tengah dan atasnya itu lebih ngisi daripada Vespa yang versi yang sebelumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara handling motor ini atau Vespa ini ya, beberapa menit awal ini ya yang Mas Bejo rasakan itu lebih mudah dikendarai ya. Jadi secara handlingnya itu agak lebih manut lah. Dan secara riding positionnya itu
nyaman ya. Jadi Vespa itu nyaman untuk perjalanan dekat maupun jauh karena apa ya istilahnya, riding position ya, itu nggak sporty lah ibaratnya seperti itu, nggak sporty banget. Dan itu hampir sama riding positionnya, tak rasakan seperti Vespa yang ada di versi yang sebelumnya. Terus stabilnya ini agak lebih stabil dan lebih enteng, nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk setir dan segala macamnya seperti itu. Kita memasuki kota Jember ya, memasuki kota Jember ini sudah hampir dekat alun-alun, dan apa yang akan kita lihat di alun-alun adalah tentang garis finish dari Tajamtra. Jadi nanti ini sore dari hari ini itu ditutup, dan ujung dari finishnya itu di alun-alun yang pastinya akan rame. Jadi kalau rame entar lagi kan posisinya itu kan agak slow ya, itu ngegasnya apakah butuh geliat-geliat atau apa. Nah, ini kondisi alun-alun Jember pada hari ini. Ada Tajamtra, itu fotonya Pak Hendi calon bupati. Dan untuk pada tahun ini atau pada waktu sekarang ini alun-alunnya sedang direnovasi teman-teman. Ini adalah tanggal 31 Agustus, kondisi alun-alun Jember yang sedang mengalami renovasi. Sebentar lagi kita menuju daerah kampus ya, daerah kampus Jember. Kita belok ke kiri ke arah Bondowoso, habis itu ke kanan lewat Semanggi, dan di Semanggi kebetulan ada tanjakan yang insya Allah nanti kita akan coba ya, di tanjakan itu seperti apa. Dan posisi Mas Bejo ini kan goncengan sama Mas Rendra. Kalau kita lewat tanjakan atau naik ke tanjakan itu apakah kuat, apakah gimana, lebih narikan yang kemarin pertama ya wis, kita lihat pada kali ini. Sementara kita ada di lampu merah SMP 2. Jadi sebatas info teman-teman, kalau untuk Vespa Matic yang terbaru itu yang ada adalah Vespa Matic dari Primavera dan Sprint. Jadi Vespa yang baru untuk tahun 2024 ini hadir di pertengahan tahun 2024 atau bulan 5 ya kalau nggak salah. Bulan 5 atau secara resminya itu bulan 6, itu untuk yang Vespa yang 150, yaitu Vespa Primavera, Primavera S, lalu Sprint dan Sprint S. Kalau untuk yang lebih dulu atau yang tahun lalu hadir itu adalah Vespa GTS. Jadi di tahun lalu GTS-nya itu ada GTS Classic dan GTS Super Sport ya. Itu mengalami perubahan, bahkan sudah menggunakan Smart Key atau keyless. Dan di awal tahun sebenarnya banyak simpang siur atau gosip-gosip ya, bahwa Vespa Primavera ada yang menggunakan Smart Key atau apa, ternyata setelah hadir itu tidak. Tapi menurut Mas Bejo, kunci dari Vespa Sprint maupun Vespa Primavera itu mengalami perubahan itu nggak harus lah ibaratnya, nggak harus Smart Key. Jadi sudah cukup kalau kuncinya karena immobilizer. Kita masuk Semanggi, kita sebentar lagi mengalami turunan dan kita akan mencoba menaiki tanjakan. Apakah gimana yang Mas Bejo rasakan, cuman tak kasih clue ya, karena tadi juga Mas Bejo rasakan itu lebih nyaman atau lebih ngisi ya, nggak tahu. Ini tadi Mas Bejo sampai bilang ke Mas Rendra ya, ini yang bikin enak karena Vespanya baru ya, karena kemarin unit test rate-nya kan udah beberapa tahun. Kalau ini kan memang benar-benar unit test rate yang baru gitu ya, sehingga bikin enak. Apakah benar-benar dari perubahannya, apakah benar-benar dari Vespa yang barunya ini gitu. Kan memang nyaman. Nah, ini kita sudah memasuki tanjakan ya. Mas Bejo sengaja pelankan sehingga langsung gas dari gas bawah untuk tarikan atas. Lah, ini tanjakan dilibas dengan sangat halus, jadi sangat nyaman lah ibaratnya. Bicara halus, mesinnya lebih halus ya daripada tahun yang kemarin. Jadi kalau kemarin itu nggak kemrosek, agak kemrosek. Kalau sekarang itu lebih halus dan lebih smooth dalam dikendarai. Cuman tak kembalikan lagi, itu apakah gara-gara untuk yang Vespa yang biru ini itu gara-gara baru, atau
memang Vespa yang lama, test ride yang lama itu memang agak lama atau memang ada perubahan ya. Mungkin kalau ada yang mau jawab itu monggo bisa kasih masukan atau tulisan di bawah. Ini kalau di posisi ya, ini kan di Jalan Jawa, posisinya itu agak macet, itu stabil teman-teman. Jadi kan kalau tes itu nggak hanya tes yang banter-banter ya, tapi tes yang santuy-santuy itu juga dicoba. Jadi cukup oke untuk Vespa Matic yang terbaru ini.